Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bi hadihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah salat subuh yang mudah-mudahan senantiasa dikaruniai keberkahan dan rahmah serta maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kehadiratnya pada pagi hari ini kita bisa kembali bertemu bertatap muka untuk kembali melanjutkan ngaji kita, ngaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, mengkaji kitab suci Al-Qur'an, yang mana kita pada kesempatan sebelumnya sudah mengkaji surah An-Nas, surah Al-Falaq, surat Al-Ikhlas, dan yang terakhir adalah surah Al-Masad. Nah, kali ini kita akan memasuki satu surat yang baru, yaitu surat urutan yang kelima dari 8 setelah An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas, Al-Masad, dan sekarang kita masuk kepada surah An-Nasr. Yang membawa mushaf silakan bisa dibuka mushafnya, atau yang membawa gadget bisa dibuka aplikasinya agar kita bisa sama-sama membaca surah An-Nasr ini. Nah, kita baca dulu suratnya ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Ya, Suratul Nasr. Surah ini namanya yang paling populer atau nama yang paling terkenal adalah disebut sebagai Suratul Nasr, surah An-Nasr, karena ada kata Nasr di ayat yang pertama di situ. Dan namun ada juga yang menamai surat ini dengan surah Idza jaa nasrullahi wal fath, sebagaimana beberapa ayat atau beberapa surat yang sebelumnya kita kaji itu ada yang menamakannya dengan ayat yang pertama dibacakan. Seperti kemarin surah Al-Masad, ada yang menyebutnya surah Tabbat, ada juga yang menamakannya surah Tabbat yada abi lahab wa tab. Nah, surah ini ada juga ulama atau riwayat yang menyebutkannya dengan surah Idza jaa nasrullahi wal fath, mengutip ayat yang pertama dari surat ini. Nah, ada juga yang menyebut surat ini sebagai suratul Fath, karena juga ada kata fath disebutkan dalam ayat yang pertama. Tetapi penamaan ini tidak masyhur atau tidak populer. Apalagi ada surat yang lain yang memang sudah lebih dulu dinamakan dengan suratul Fath, yaitu surat yang awalnya Allah berfirman, inna fatahna laka fathan mubina. Ini ya, itu di surat Fath.
Nah karena itu nama surat ini, penamaan surat ini dengan suratul Fath itu tidak masyhur, tidak populer. Nah ada juga nama yang ketiga atau nama yang keempat, yang nama ini disebutkan oleh sebagian sahabat, yaitu nama surat ini disebut dengan suratul Tawdi' atau surat perpisahan. Mengapa surat ini disebut dengan surat perpisahan? Karena surat ini memberi isyarat tentang akan segera datangnya ajal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, akan datangnya saat wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga surat ini juga disebut dengan suratul Tawdi' atau suratul Wada, surat perpisahannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan umatnya. Nah, di antara yang menyebut surat ini dengan suratul Tawdi' itu adalah sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, sebagaimana disebutkan dalam beberapa kitab tafsir. Dan demikian pula Ibnu Abbas radhiyallahu anhu itu juga memahami surat An-Nasr ini sebagai surat di mana Allah Subhanahu wa taala memberi isyarat bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu akan segera meninggalkan dunia ini. Disebutkan dalam Sahih Bukhari bahwasanya Umar radhiyallahu anhu itu biasa mengumpulkan para tokoh-tokoh sahabat yang mereka itu adalah rata-rata orang-orang yang dulunya menjadi alumni perang Badar. Jadi kalau kita sebutkan riwayatnya dalam Sahih Al-Bukhari itu, anna Umar radhiyallahu anhu kana yajma'u asyakha Badrin, bahwa Umar itu biasa mengumpulkan pembesar-pembesar sahabat, tetua-tetua tokoh-tokoh sahabat yang mereka itu adalah alumni perang Badar. Karena perang Badar itu perang pertama yang memiliki kekhususan bagi orang-orang yang ikut di dalamnya. Makanya kalau ada sahabat dia pernah ikut Badar, perang Badar, itu memiliki keistimewaan dibanding sahabat yang lain. Makanya dalam satu pendapat fikih itu, kalau kita sholat jenazah itu kan umumnya 4 kali takbir, ya kan? Takbir pertama setelah itu baca Al-Fatihah, takbir kedua baca sholawat Ibrahimiyah, takbir yang ketiga dan keempat membaca doa. Nah itu ada riwayat di antara sahabat itu ada yang menyolati jenazah sahabat yang ahli Badar, orang yang gugur di orang yang pernah ikut pada perang Badar itu dengan takbir 6 kali atau 7 kali. Itu ada riwayatnya dan riwayat itu sahih. Ya. Kalau kita belajar Bulughul Maram di kitab Al-Janaiz, kitab yang membahas tentang bab pengurusan jenazah, di situ ada perbedaan para fuqaha mengenai berapa jumlah kali takbir dalam sholat jenazah. Nah, di antara pendapat yang ada itu boleh takbir sholat jenazah itu yang masyhur 4 kali takbir setelah takbiratul ihram, tapi dibolehkan juga takbir bisa 6 kali atau 7 kali. Dan itu ada riwayatnya sahih. Ada seorang sahabat menyolati mantan sahabat yang lain, ya. Yang sahabat yang wafat itu adalah dulu alumni Badar, pernah ikut perang Badar. Maka yang menyolati ini bertakbir sebanyak 6 kali atau 7 kali. Baru ditanya, mengapa engkau mensolatinya dengan 6 kali takbir? Beliau dijawab, innahu badriyun, karena orang ini adalah ahli Badar, alumni perang Badar. Dan sekali lagi, para sahabat yang alumni perang Badar itu memiliki keutamaan, memiliki kekhasan, fadilah yang berbeda dengan sahabat yang lain. Nah, Umar radhiyallahu anhu ketika beliau menjadi khalifah, itu beliau seringkali mengumpulkan tokoh-tokoh dari alumni perang Badar itu. Tetapi wa yadkhulu bainahum Ibnu Abbas. Tetapi di antara para tokoh alumni perang Badar itu ada seorang anak kecil, anak masih muda, masih belia, yaitu Ibnu Abbas.
Fakanu yajiduna fi anfusihim anna syaban fi Umar abna'ahum yajlisu ma'ahum. Fakanu yajiduna fi anfusihim anna syaban fi umri abna'ihim yajlisu ma'ahum. Dan akhirnya para ketua, tokoh-tokoh, ya, sahabat yang alumni Badar itu begitu melihat ada anak muda yang ikut duduk bersama mereka, tentu mereka bertanya-tanya. Fakanu yajiduna fi anfusihim, mereka mendapati satu hal yang enggak nyaman dalam diri mereka. Ini kok ada anak kecil, ya, anna syaban fi umri abnaihim yajlisu ma'hum. Ada seorang anak yang umurnya masih muda, seumuran anak-anak mereka, kok duduk bareng bersama mereka. Fasa'alahum Umaru yauman, maka Umar kemudian bertanya kepada mereka. Wa qala Ibnu Abbas, dan Ibnu Abbas mengatakan la azunnu annahu sa'alahum illa liyuriyahum makanati. Dan pertanyaan Umar itu, kata Ibnu Abbas, tidak lain adalah untuk menunjukkan posisiku di hadapan mereka, untuk menjelaskan mengapa Ibnu Abbas dianggap pantas duduk bareng dengan para sahabat, tokoh-tokoh besar, tokoh-tokoh tua, ketua, sesepuh, ya, sahabat yang alumni Badar itu. Maka suatu ketika Umar bertanya kepada mereka, ma taquluna fi idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja ila akhir surah. Apa pendapat kalian, wahai para sesepuh sahabat yang alumni Badar, tentang isi surat idza jaa nasrullahi wal fath? Faqala ba'duhum, maka sebagian mereka kemudian mengatakan, umirna an nahmadallaha wa nastaghfiruhu idza nusirna wa futiha alaina. Surat ini memiliki isi, memiliki kandungan bahwasanya kalau kita itu mendapatkan pertolongan Allah, mendapatkan kemenangan, kita dianjurkan untuk bertasbih, bertahmid dan beristighfar kepadanya. Ini pendapat para tokoh-tokoh, ketua, sesepuh alumni Badar. Ini pendapat ini nggak salah, ya. Dan memang makna itu yang dikandung dalam surat ini. Idza jaa nasrullahi wal fathu, ketika datang pertolongan Allah dan kemenangan, penaklukan Mekah. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, dan engkau wahai Rasulullah, wahai Muhammad, melihat manusia dari kalangan jazirah Arab dan ahli Yaman yadkhuluna fi dinillahi afwaja, mereka masuk ke dalam Islam dengan berbondong-bondong, jamaah, satu jamaah satu dengan jamaah yang lain secara berterus-terusan. Banyak sekali orang-orang yang masuk ke dalam Islam secara berjamaah. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, maka bertasbihlah engkau dan dengan bertahmid kepada Rabbmu dan beristighfarlah kepadanya. Innahu kana tawwaba, sesungguhnya dia adalah zat yang maha penerima taubat. Jadi pendapat para sahabat umumnya itu begitu, bahwa ayat ini mengandung perintah kalau kita mendapatkan kemenangan, kalau kita mendapatkan pertolongan Allah, kita diminta istighfar, diminta untuk bertasbih, diminta untuk bertahmid kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu benar. Wa qala ba'du, sebagian yang lainnya mengatakan la nadri, apa maksud sesungguhnya ditanyakan Umar, mereka tidak tahu. Aulam yaqul ba'dhum syai'an, atau sebagian dari mereka tidak menjawab. Tidak menjawab karena mungkin juga setuju dengan pendapat umumnya para sahabat yang lain yang menyatakan bahwasanya surat ini isinya itu tadi yang dijelaskan. Faqala li, maka kemudian Umar mengatakan kepadaku, kata Ibnu Abbas, ya ibn Abbas, wahai Ibnu Abbas, akadzaka taqul, apakah demikian pula pendapatmu sama dengan pendapatnya sahabat-sahabat yang lain itu?
Qultu, aku mengatakan la. Bukan demikian. Fama taqul, apa yang kau katakan wahai Ibnu Abbas? Apa pendapatmu? Qultu, aku mengatakan huwa ajalu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam a'lamahu Allahu lahu. Tetapi surat ini merupakan pertanda datangnya ajalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, a'lamahu Allahu lahu, Allah memberitahukan itu kepadanya. Jadi surat ini meskipun kalau kita baca redaksinya, yang baca terjemahan di situ misalnya jadi baca, sama sekali tidak menyebut tentang ajal Rasulullah, sama sekali tidak menyebut tentang kematian wafatnya Rasulullah SAW. Tapi Ibnu Abbas dengan ketinggian ilmu beliau, dengan kedalaman pemahaman beliau mengatakan bahwasanya surat ini juga mengandung makna, mengandung isyarat tentang segera datangnya ajal Rasulullah SAW dan saatnya di mana beliau segera wafat dan meninggalkan umatnya. Ini. Nah, itu diambil dari apa? Karena surat ini berbicara tentang datangnya kemenangan Allah yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad, dan juga Fathu Makkah, ditaklukkannya Mekah, dan masuknya Islam dari kalangan orang-orang Arab di Jazirah Arab saat itu secara berbondong-bondong, secara berjamaah-jamaah. Yang tadinya orang masuk Islam hanya satu-satu, satu datang hari ini masuk Islam, mungkin minggu depan baru ada yang lagi yang masuk Islam lagi, karena ketakutan dan lain hal, situasinya tidak kondusif saat itu. Tapi dengan masuknya Islam secara berbondong-bondong dari kalangan orang-orang yang ada di situ, itu maknanya adalah telah sempurnanya agama Islam, telah masuknya Islam itu ke dalam posisi yang sempurna, yang istimewa. Maka dengan itu telah berakhirnya misi risalah Rasulullah SAW. Dan artinya kalau Rasulullah misinya sudah selesai, saatnya tiba beliau segera dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala ke hadiratnya. Ini pemahaman yang dimiliki atau diambil oleh Ibnu Abbas terkait surat ini. Karena itu sekali lagi kembali kepada penamaan surat ini, salah satu nama daripada surat ini adalah Suratul Taubiyah, surat yang menjelaskan isyarat bahwa Rasulullah segera menyampaikan selamat tinggal, sampai jumpa lagi di surga. Salam perpisahan kepada umatnya karena beliau segera dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini. Nah, surat ini terdiri dari 3 ayat sebagaimana kita lihat dalam mushaf masing-masing. Surat ini terdiri dari 3 ayat dan termasuk di antara surat-surat yang paling pendek di antara surat-surat yang ada dalam Al-Qur'an yang banyaknya sebanyak 114 surat. Nah, mengenai waktu turunnya surat ini, itu para ulama sepakat bahwasanya surat ini termasuk surah Madaniyah, surat Madaniyah, di mana surat ini adalah surat yang diturunkan setelah Rasulullah SAW hijrah dari Mekah ke Madinah. Bal hiya min awakhiri suwaril Qur'anil karimi nuzulan. Dan surat ini termasuk di antara surat yang terakhir turunnya kepada Rasulullah SAW. Wahiyya akhiru suratin nazalat kamilatan. Dan surat ini adalah surat yang paling belakangan turunnya secara utuh, sebagai satu surat kepada Rasulullah SAW. Jadi ayat-ayat Al-Quran itu turunnya ada yang satu surat secara penuh utuh seperti surat An-Nasr ini, surat Al-Kafirun, surat Al-Ikhlas, surat Al-Fatihah, dan beberapa surat yang lain yang diturunkan secara utuh satu surat. Tetapi ada juga surat-surat yang diturunkan secara bertahap, secara terpisah-pisah. Satu ayat kadang turunnya hari ini,
nanti ayat berikutnya turun 5 bulan kemudian, berapa bulan kemudian. Kemudian disatukan oleh Rasulullah SAW sesuai wahyu yang Allah terima dari, sesuai wahyu yang Rasulullah terima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tetapi para mufassirun, para ulama juga berbeda pendapat mengenai kapan persisnya turunnya surat ini. Ada yang menyebutnya pada tahun ke-7 Hijrah, ada yang menyebutnya pada tahun ke-8 Hijrah, dan lain-lain. Ada yang menyebutnya juga setelah Fathu Makkah dan lain-lain. Waqila qabla wafatin Nabi sallallahu alaihi wasallam bi waqtin yatarawahu baina sanataini ila bid'ati asyhur. Tapi ada pula pendapat yang mengatakan bahwasanya surat ini turunnya menjelang wafatnya Rasulullah SAW antara 2 tahun sampai beberapa bulan sebelum wafat Rasulullah SAW. Jadi termasuk di antara surat yang paling belakangan turunnya kepada Rasulullah SAW. Nah, di antara keutamaan surat ini itu ada satu riwayat dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Riwayat ini disebutkan oleh Imam At-Tirmidzi dalam sunannya, Sunan Tirmidzi, dalam jami'nya, Jami' At-Tirmidzi. Anas bin Malik itu beliau pernah meriwayatkan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala li rajulin min ashabihi. Suatu ketika beliau mengatakan kepada salah seorang di antara sahabatnya, hal tazawwadta ya fulan? Mengapa atau apakah kamu sudah beristri wahai si fulan? Apakah kamu sudah menikah wahai si fulan? Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sebagai pemimpin negara di Madinah sekaligus pemimpin agama, sebagai seorang nabi dan rasul, beliau itu punya perhatian yang luar biasa kepada umatnya, punya perhatian yang luar biasa kepada masyarakatnya. Kalau lihat ada orang dalam kondisi tertentu ditanya sama Rasulullah SAW. Nah, dalam kasus ini ada seorang sahabat yang ditanya keadaannya. Hal tazawwajta ya fulan? Apakah kamu itu sudah menikah wahai si fulan? Qala, kemudian si sahabat ini, si fulan ini menjawab, la wallahi ya Rasulullah. Belum ya Rasulullah. Saya ini belum menikah ya Rasulullah. Wala indi ma atazawwaju bihi, dan aku tidak punya bekal, tidak punya modal, tidak punya harta untuk menikah ya Rasulullah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya qala alaisa ma'aka qul huwallahu ahad. Tidaklah kamu itu punya surat qul huwallahu ahad? Qala bala. Benar ya Rasulullah, aku sudah tahu dan sudah hafal qul huwallahu ahad. Qala Rasulullah mengatakan thuluthul Quran. Qul huwallahu ahad itu setara dengan sepertiga Al-Quran. Qala alaysa ma'aka idza jaa nasrullahi wal fathu. Dan tidaklah pula kamu memiliki surat idza jaa nasrullahi wal fath, surat Nasr ini yang sedang atau akan kita bahas ini. Qala bala. Benar ya Rasulullah, aku juga sudah tahu, sudah hafal surah idza jaa nasrullahi wal fath. Qala Rasulullah mengatakan rubu'ul Quran. Idza jaa nasrullah itu setara dengan seperempat Al-Quran. Jadi kalau Al-Ikhlas itu setara dengan sepertiga Al-Quran, maka surat An-Nasr itu setara dengan seperempat Al-Quran. Qala alaysa ma'aka qul ya ayyuhal kafirun? Tidaklah pula engkau juga punya surat Qul ya ayyuhal kafirun? Qala bala ya Rasulullah. Benar ya Rasulullah. Qala Rasulullah mengatakan rubu'ul Quran, itu juga setara dengan seperempat Al-Quran. Qala alaysa ma'aka idza zulzilatil ardu? Apakah kamu juga tidak punya surat idza zulzilatil ardu zilzalah, surat Al-Zalzalah atau surat Al-Zilzal? Qala bala qala rubu'ul Quran, itu juga setara dengan
seperempat Al-Quran. Qala maka Rasul mengatakan tazawwaj, maka menikahlah kamu. Jadi hadis ini menjadi dasar, menjadi dalil bahwasanya surat Al-Ikhlas itu setara dengan sepertiga Al-Quran. Surat Idza Jaa Nasrullah wal Fath itu juga setara dengan seperempat Al-Quran. Demikian pula dengan surat Az-Zalzalah, Idza zulzilatil ardu zilzalaha, dan juga surat Al-Kafirun, Idza Qul ya ayyuhal kafirun, itu juga setara dengan seperempat Al-Quran. Itu yang pertama. Yang kedua, hadis ini juga bisa menjadi dalil bahwasanya kalau seseorang itu hafal sebagian surat Al-Quran, itu bisa dijadikan sebagai mahar untuk pernikahan dia. Jadi membacakan satu surat atau menghadirkan hafalan satu surat kepada istrinya sebagai mahar itu boleh. Jadi kalau orang nggak punya harta, nggak punya bekal, nggak punya emas, nggak punya uang, nggak apa-apa. Maharnya itu dengan membacakan atau menghadirkan hafalan Al-Qurannya kepada istrinya itu. Ini ya. Tazawwaj, sudah kamu nikah aja nggak apa-apa. Ya, tidak harus dengan mahar uang atau mahar harta, bisa dengan bacaan atau hafalan ayat-ayat suci Al-Quran. Ini diantara fadilah surat An-Nasr ya, yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi. Ini. Nah, masuk ke dalam isi kandungan daripada surat An-Nasr ini. Ayat yang pertama Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idza jaa nasrullahi wal fathu." Ketika telah datang pertolongan Allah dan al-fathu, maksudnya adalah penaklukan atau kemenangan Rasulullah dan para sahabatnya atas kota Mekah. Ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan ketika telah datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala dan fathu Mekah, ayat ini memberikan beberapa pelajaran. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala menisbatkan nasr, kemenangan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Idza jaa nasrullahi, ketika datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Itu artinya apa? Artinya adalah pertolongan yang didapatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mengemban dakwah beliau, misi risalah beliau menyebarkan Islam, berdakwah, mengajak orang untuk bertauhid, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pertolongan-pertolongan itu semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ini sama dengan semua pertolongan yang kita semuanya ini yang ada di sini yang kita dapatkan sehari-hari. Semua bentuk pertolongan, semua bentuk kesuksesan, semua bentuk keberhasilan, semua bentuk capaian kita, keberhasilan kita, kesuksesan kita itu semuanya tidak lain datang dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan dari karena kemampuan kita sendiri, bukan dari kecerdasan kita sendiri, bukan karena kepandaian kita sendiri, bukan dari hasil usaha tangan kita sendiri. Tapi itu semua berkat pertolongan, bantuan, ma'unah, kudroh, iradah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi mengembalikan semua keberhasilan, mengembalikan semua kemenangan, mengembalikan semua kesuksesan itu harus dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada siapa-siapa. Ini juga menunjukkan betapa manusia itu lemah, manusia itu terbatas. Manusia itu tidak mungkin mencapai titik yang dimana dia sampai kecuali berkat rahmat dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya para pendiri bangsa ini paham juga itu filosofi dan hakikat ini. Atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala di pembukaan Undang-Undang Dasar itu. Jadi menisbahkan kemerdekaan, kemenangan itu semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala.
Jadi idza jaa nasrullahi wal fath. Itu yang pertama. Yang kedua, kata idza jaa, ketika pertolongan itu datang, ketika kemenangan yang Allah berikan itu datang, itu seakan-akan mengkhabarkan bahwasanya kedatangan sebuah kemenangan, kedatangan sebuah pertolongan itu juga murni hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Kapan datangnya kemenangan, di mana, bagaimana, dalam keadaan apa, itu juga semuanya merupakan hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Jadi wa maji'un nasri wal fathi musyirun bin tauqifi. Kedatangan pertolongan Allah, kemenangan Fathu Mekah, dan segala bentuk jenis kesuksesan, segala bentuk jenis kemenangan, segala bentuk jenis capaian, itu semuanya datangnya adalah datang gitu ya. Dia mendatangi orang yang mendapatkan kesuksesan itu. Artinya hal itu datang kepada kita sesuai dengan kehendak, iradah, maunah dari Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi ya, kapan datangnya, bagaimana datangnya, momentumnya seperti apa, itu semua adalah terserah sesuai prerogatif hak kehendak Allah Subhanahu wa taala. Baik datangnya itu dengan sebab akibat atau tidak. Makanya dulu para sahabat ketika mengalami satu situasi yang berat, sampai bertanya kepada Rasulullah, mata Nasrullah, kapan ya Rasulullah datangnya pertolongan itu? Sekarang orang-orang di Gaza, mereka berperang, kita mungkin senantiasa bertanya-tanya, mata Nasrullah, kapan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala? Nah, kalau kita kembalikan kepada ayat ini, idza jaa nasrullahi wal fath, ketika datang pertolongan Allah, ketika datang kemenangan yang Allah berikan kepada kita, itu semua akan datang. Kapan waktunya, bagaimana keadaannya, momentumnya, di mana, itu semua adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala saja yang berhak menentukannya. Ini. Maka pertolongan Allah Subhanahu wa taala pula yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Fathu Makkah, kemenangan Rasulullah terhadap Mekah, penaklukan kota Mekah, itu datangnya setelah kurang lebih 20 tahun Rasulullah SAW mengemban dakwahnya, atau 23 tahun, 20 tahun setelah Rasulullah SAW mengemban dakwahnya. Cukup panjang. Mungkin ada masa-masa di mana seakan-akan bagi orang-orang yang tidak yakin itu, mereka bertanya, mata Nasrullah, kapan datang pertolongan Allah? Kok hidup masih susah? Kok perjuangan nggak selesai-selesai? Kok musuh-musuh Islam masih terus membunuhi warga yang tidak bersalah? Kapan datang pertolongan Allah? Itu semua ada hikmahnya, itu semua hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala yang menentukan kapan datangnya kemenangan, kapan datangnya Nasrullah, kapan datangnya pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kana fiha minal mujahadati wal musabarati. Kadang-kadang pertolongan Allah itu datang lama, bahkan sampai Nabi pun, Nabi Muhammad SAW mendapatkan kemenangan itu setelah 20 tahun. Karena tujuannya apa? Disitulah nanti ada mujahadah, ada orang-orang yang berjihad, ada musabarah, ada orang-orang yang diuji kesabarannya. Ma la yahtamiluhu illal asfiya'ul atqiya. Kesabaran, ujian, penderitaan yang tidak mampu ditanggung kecuali oleh orang-orang yang terpilih, orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang sabar. Faminas sahabati man qutil. Maka di antara para sahabat ada sahabat yang sampai terbunuh, ratusan atau bahkan pun ribuan. Di antara sahabat Rasulullah yang terbunuh, wa minhum man durib, dan di antara mereka ada yang dipukuli, ada yang disiksa. Wa minhum man turib, dan di antara mereka ada yang diusir dari rumah-rumahnya, dari kediamannya, dari tanah airnya sendiri. Itu semuanya adalah sekali lagi dikembalikan kepada
kekuasaan, kehendak, hikmah Allah Subhanahu wa taala. Wa ma nunazziluhu illa biqadarin ma'lumin. Kalau dalam surat Al-Hijr ayat 21. Semua itu adalah dengan qadar, dengan takaran yang Allah saja yang mengetahuinya. Ini ayat yang pertama. Idza jaa nasrullahi wal fath. Nasrullah di sini para mufassir kebanyakan menyebutkan Nasrullah ini adalah nasr, ya, kemenangan yang Rasulullah SAW dapatkan di akhir-akhir masa hidup beliau. Tetapi ada juga sebagian ulama yang menyebut kata nasr, kemenangan di situ ada beberapa tahap. Ada kemenangan pertama, yaitu pada perang Badar. Ya, itu disebut dengan nasr juga, sebagaimana dalam satu ayat dalam Al-Quran. Kemudian juga ketika Rasulullah SAW memerangi orang Yahudi di Khaybar karena mereka berkhianat, mengusir orang-orang Yahudi yang berkhianat, mengusir Rasulullah, itu juga kemenangan yang kedua. Kemudian kemenangan yang ketiga adalah kemenangan nanti ketika Rasulullah SAW menaklukkan kota Mekah dan memenangkannya dari orang-orang musyrik. Itu nasr atau kemenangan yang ketiga. Ini ada beberapa pendapat tentang makna idza jaa nasrullah. Nasrullah itu artinya apa? Itu tadi ada kemenangan pertama, kedua dan ketiga. Ada yang mengkhususkan kemenangan itu adalah kemenangan yang terjadi di akhir hayat Rasulullah SAW saja. Ini. Nah, Rasulullah SAW ya, karena paham bahwasanya kemenangan itu hanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika beliau menaklukkan kota Mekah, itu semuanya tidak terjadi kalau bukan karena rahmat dan kuasa dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah itu benar-benar menyadari itu, memahami itu, sehingga beliau tidak merasa jumawa, tidak merasa besar diri, tidak merasa besar kepala dengan kemenangan yang beliau raih. Makanya dalam satu riwayat itu beliau ketika Fathu Mekah, ketika mau menaklukkan Mekah, ketika orang-orang musyrikin Mekah ketakutan dengan kedatangan Rasulullah SAW, padahal mereka dulunya adalah orang yang mencoba membunuh Rasul, orang-orang yang memusuhi Rasulullah SAW, orang-orang yang mengusir Rasulullah SAW dari tanah itu. Tapi Rasulullah SAW ketika memasuki kota Mekah, beliau memasukinya dengan menundukkan kepala beliau, dengan ketawaduan, dengan kerendah hatian. Karena apa? Karena beliau tahu kemenangan itu, pertolongan itu semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang sadar, orang yang paham, orang yang mengerti bahwasanya kesuksesan, keberhasilan itu hanya didapat dari Allah Subhanahu wa taala, maka hatinya akan menjadi tawadhu, merasa rendah hati, tidak merasa sombong. Karena apa? Karena yakin capaian itu semuanya datang dari Allah, kesuksesan itu semua datang dari Allah, keberhasilan itu semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang layak untuk disombongkan. Ini ya. Jadi kalau kita paham idza jaa nasrullahi wal fath, bahwasanya semua kemenangan, kesuksesan datang dari Allah, kita akan menjadi orang yang memasrahkan kemenangan itu kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita tidak menjadi orang-orang yang takabur, orang-orang yang sombong, orang-orang yang jumawa, orang-orang yang besar kepala dengan kesuksesan yang kita dapatkan dalam kehidupan kita di dunia ini. Ini. Ya, ini ayat yang pertama. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ayat ini juga memberikan gambaran kepada kita bahwasanya kemenangan yang Allah berikan kepada Rasulullah SAW, meskipun itu adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala, meskipun itu adalah murni di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, tetapi Allah Subhanahu wa taala menginginkan kemenangan itu, menginginkan pertolongan itu datang kepada Rasulullah setelah melalui proses. Masa waktunya lama, sekitar 20 tahun. Dan untuk mencapainya
ada proses yang harus dihadapi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada perang, ada dakwah yang berat, ada saatnya Rasulullah diusir, ada saatnya Rasulullah mengalami upaya pembunuhan, ada orang-orang di antara para sahabat yang kemudian gugur fisabilillah, ada pengorbanan, ada kesabaran. Itu semua adalah proses menuju kemenangan. Kalau Allah mau, sebenarnya bisa. Allah itu tinggal udah kirim para malaikat, selesai. Ya, perang dengan orang-orang Quraisy, perang dengan orang musyrik. Kirimkan para malaikat, kirimkan pasukan dari langit sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menghancurkan pasukan Abraha. Bisa sebenarnya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala ingin mengajarkan kepada umatnya bahwasanya kemenangan itu juga butuh sebuah proses, butuh sebuah usaha, butuh mujahadah, butuh jihad, butuh musabarah, butuh kesabaran, dan seterusnya. Jadi ada naik, ada turun, ada saatnya Rasulullah dihantam oleh orang-orang kafir, ya, seperti dalam perang Uhud sampai berdarah-darah, ada sebagian gigi beliau yang tanggal. Itu semua adalah proses sebelum nantinya Allah Subhanahu wa taala mendatangkan pertolongan Allah dan kemenangan. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ini makna yang lain, ya. Ketika Allah menyebut nasrullah, ya, pertolongan Allah, kemenangan yang datang dari Allah, itu juga seakan-akan menggambarkan bahwasanya kemenangan yang Allah berikan kepada nabinya itu adalah sebuah kemenangan yang besar. Sesuatu kalau dinisbatkan kepada yang besar, itu pasti adalah sesuatu yang besar. Kalau sesuatu dinisbatkan kepada satu yang agung, pasti sesuatu itu agung. Ya, misalnya, ya, kalau kita walillahil matsalul a'la, kalau kita bilang misalnya mobil itu mobilnya presiden, dengan mobil itu mobilnya Pak Camat, itu kira-kira bayangan orang itu mobil presiden dengan mobil camat itu mobilnya lebih hebat mana? Pasti lebih hebat mobilnya presiden. Baju itu bajunya presiden, itu dinisbatkan kepada presiden. Itu beda dengan bajunya Pak Camat atau bajunya Pak Lurah. Nah, di sini ketika Allah menisbatkan nasr itu kepada Allah, nasrullah, idza jaa nasrullah, itu untuk menunjukkan bahwasanya kemenangan itu, pertolongan itu adalah pertolongan yang sangat luar biasa, pertolongan yang dahsyat karena dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini makna lain yang bisa kita dapatkan dari ayat idza jaa nasrullahi wal fath. Ini sudah pelajaran yang berapa itu? Ke-7 atau berapa? Kemudian yang lain pula, ya. Kalau kita ketika membaca idza jaa nasrullahi wal fath, ketika datang pertolongan Allah dan kemenangan Fathu Mekah, itu ayat ini juga mengandung isyarat adanya pujian Allah kepada Rasulullah SAW dan orang-orang yang membersamai beliau. Wa fihi sana'un mubabbanun 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam wal mu'minina. Ayat ini juga mengandung adanya pujian Allah kepada Rasulullah SAW dan orang-orang mukmin yang menyertai beliau. Mengapa? Karena kepada beliau-beliau inilah, karena kepada Rasulullah dan para sahabat inilah datang sebuah pertolongan yang istimewa, yaitu nasrullah, pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang mendapatkan pertolongan yang istimewa itu pasti juga orang yang istimewa juga. Ini, kalau kita mau mendapatkan pertolongan yang istimewa, ya kita mendekatkan sifat-sifat kita, perilaku kita kepada orang-orang yang juga mendapatkan pertolongan Allah yang istimewa itu. Itu jadi begitulah ya cara berinteraksi dengan Al-Quran seperti itu. Kita membaca, memahami, kemudian menariknya dalam kehidupan kita. Sama dengan Ibnu Abbas tadi, beliau paham ketika membaca surat tadi. Surat tadi menyebutkan kalau nanti sudah datang pertolongan Allah, kemenangan atas Fathu Mekah, dan orang Islam berduyun masuk Islam, maka bertasbihlah, bertahmidlah, beristighfarlah. Di situ nggak ada
penjelasan tentang masalah kematian atau wafatnya Rasulullah, tetapi dengan kedalaman pemahaman bisa mengambil satu makna. Oh begitu, kalau begitu adanya, artinya misi kerasulan Rasulullah sudah mau selesai. Karena Rasulullah itu tujuan dibangkitkan, diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke dunia ini tidak lain adalah untuk menebarkan dakwah Islam sampai nantinya dakwah itu diterima oleh kebanyakan masyarakat saat itu, maka selesai pula lah misi Rasulullah SAW, dan setelah itu pasti kemudian Rasulullah sudah dekat ajalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini. Ya, sekali lagi ayat ini juga menjadi dalil ya adanya pujian Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang mukminin ya, para sahabat yang menyertai beliau, li'annahum istahaqqu nasrullah, karena memang mereka adalah orang-orang yang memiliki kualifikasi untuk berhak mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala ya. Makanya kalau dalam surat Al-Hajj ayat 40 itu Allah berfirman wala yansurannahullah wala yansurannallahu may yansuru wala yansurannallahu may yansuru, dan sungguh-sungguh Allah akan memberikan pertolongan kepada siapapun orang-orang yang menolongnya, maksudnya menolong agamanya. Ini. Nah, pertolongan Allah Subhanahu wa taala itu bentuknya macam-macam. Ada yang bentuknya menang terhadap musuh. Tapi juga ada pertolongan Allah yang bentuknya itu adalah an yutab bital insana ala dini, yaitu Allah membuat seseorang itu tetap teguh di atas agamanya. Hanya kalau kita membaca situasi saat ini gitu ya, misalnya perang di Gaza, kan mereka ini kan orang-orang yang surullah tadi, yang menolong agama Allah, membela Al-Aqsa, membela Masjid Al-Aqsa, membela hak-hak mereka sebagai seorang muslim, warga yang memiliki hak atas tanah mereka sendiri. Tapi kok masih dijajah terus, masih diperangi terus, mata nasrullah, kapan datang pertolongan Allah? Nah, ternyata pertolongan Allah itu tidak semuanya berwujud kemenangan atas musuh-musuhnya. Betul, mereka juga ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kemampuan yang minimum, tapi bisa membuat musuh-musuh mereka itu menjadi kelabakan. Tapi di antara makna an-nasr, makna pertolongan Allah itu adalah juga an yutsabitullahu al-insana ala dinihi, yaitu Allah menetapkan, meneguhkan mereka di atas agamanya. Jadi adanya keistiqomahan, adanya keteguhan hati, adanya ketetapan terhadap iman, itu bagian dari bentuk pertolongan Allah kepada hamba-hambanya. Jadi kalau kita umpama sudah beribadah kepada Allah, sudah mencoba bersabar, mencoba beristiqomah, sudah berikhtiar dengan sebaik-baiknya, kok rasa-rasanya misalnya rezekinya belum gampang ya, ekonomi masih agak sulit, itu tidak berarti bahwasanya Allah tidak sedang menolong kita. Rezeki itu tidak selamanya berupa harta, rezeki tidak selamanya berupa kekayaan, rezeki tidak selamanya berupa harta benda. Tapi istiqomah dalam agama, tetapnya kita bisa ya beribadah, masih bisa berjamaah setiap subuh ke masjid, sholat 5 waktu, itu adalah termasuk rizki yang paling mahal. Itu termasuk nikmat yang paling harus kita syukuri ya. Belum lagi kalau kita diberi kesehatan, diberi ketenangan, itu bagian dari pertolongan Allah, bagian dari nikmat Allah, bagian dari rezeki yang Allah berikan kepada kita. Karena tidak semua rezeki, tidak semua nikmat, tidak semua pertolongan Allah itu bentuknya adalah tadi, tidak selamanya berupa harta, tidak selamanya berupa kemenangan,
terhadap musuh, tapi keteguhan kita dalam agama kita itu adalah bagian dari nasrun minallah tadi, pertolongan Allah Subhanahu wa taala tadi. Ini. Kemudian wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Dan engkau wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu melihat manusia, annas. Ini maksud daripada annas itu kalau para mufasir kebanyakan menyebutnya sebagai manusia yang ada di Jazirah Arab saat itu. Jadi karena jangkauan dakwah Rasulullah saat itu hanya masih di seputar itu. Maka kemenangan Rasulullah SAW, pertolongan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada beliau di saat-saat akhir sebelum kewafatan beliau itu adalah wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillah. Di mana Rasulullah SAW melihat orang-orang yang ada di Jazirah Arab saat itu yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Mereka masuk ke dalam ajaran Allah Subhanahu wa taala, ke dalam agama Allah Subhanahu wa taala afwaja, dengan berbondong-bondong. Jadi ini bentuk kemenangan yang nyata, ya. Bentuk bukti bahwasanya Islam itu sudah mencapai titik kemenangannya, puncak kejayaannya. Kenapa? Karena di awal-awal ketika Rasulullah SAW berdakwah, itu orang masih takut dan khawatir untuk masuk Islam. Orang masih tidak berani untuk menyatakan keislamannya. Kemudian ketika bertahap, ketika dakwah Rasulullah SAW sudah mulai membaik, sudah mulai membangun kekuatan, itu yang masuk Islam paling segelintir orang, satu demi satu. Ya, ada satu kelompok tapi tidak banyak, atau kelompok ini masuk Islam yang lain tidak. Tetapi begitu datang tadi Nasrullahi wal Fath tadi, pertolongan Allah dan Fathu Makkah itu, maka orang-orang Arab di situ berbondong-bondong masuk Islam secara berjamaah. Bukan satu-satu lagi, tapi berbondong-bondong, berkelompok-kelompok. Ini, dan itu diriwayatkan oleh Amr bin Salamah radhiyallahu anhu, kanatil arabu talawwamu bi islamihim al-fatha. Jadi orang-orang Arab mereka banyak yang masuk Islam itu menunggu Fathu Mekah, menunggu apakah Rasulullah SAW itu bisa mengalahkan kaumnya atau tidak. Jadi fayaquluna, mereka itu banyak yang mengatakan utrukuhu wa qaumahu. Udah, kamu kalian semuanya enggak usah masuk Islam. Biarkanlah dia Muhammad yang ngaku nabi itu dengan kaumnya, dengan para sahabatnya. Kita lihat saja. Fa innahu in dhahara alaihim fa huwa nabiyyun shadiqun. Kita lihat, kalau nanti Muhammad yang mengaku nabi itu bisa mengalahkan kaumnya, baru kita bisa membuktikan bahwa dia adalah seorang nabi. Jadi orang-orang Arab saat itu ketika masuk Islam itu motivasinya, latar belakangnya macam-macam. Ada yang karena keyakinan, keteguhannya, meyakini kenabian Rasulullah SAW, seperti Abu Bakar As-Siddiq, itu masuk Islam tanpa harus menunggu hal-hal seperti tadi. Tapi banyak pula kabilah-kabilah, kelompok-kelompok yang mereka itu hanya mau masuk Islam setelah melihat Nabi Muhammad itu membuktikan bisa mengalahkan kaumnya. Karena Nabi Muhammad diketahui beliau terusir dari kaumnya sendiri, diusir oleh kaumnya, dikalahkan oleh kaumnya. Nah, ternyata kemudian ketika Rasulullah SAW berhasil membuktikan bahwasanya beliau mampu menaklukkan kota Mekah, melakukan Fathu Makkah, barulah mereka tadi yang sebelumnya mengatakan fa innahu in dhahara alaihim fa huwa nabiyyun shadiq. Kalau dia orang ini Muhammad bisa mengalahkan kaumnya, maka dia adalah seorang nabi yang benar. Terbukti ketika Rasulullah SAW berhasil menaklukkan kota Mekah, melakukan Fathu Makkah, maka berduyun-duyunlah orang-orang di antara Jazirah Arab itu yang masuk Islam secara
berjamaah. Jadi kelompok-kelompok kabilah-kabilah pada masuk Islam berduyun-duyun. Ini membuktikan betapa bahwasanya ya, orang-orang itu berislam itu macam-macam ya. Ada yang masuk Islamnya karena tadi betul-betul keyakinannya yang bersih, yang murni. Ada juga yang karena takut hartanya, ada karena takut dari kaumnya, atau takut kekuasaannya akan hilang, dan lain-lain. Dan diantaranya tadi ada yang masuk Islam hanya setelah dibuktikan dengan bahwa Rasulullah SAW bisa mengalahkan kaumnya. Atau mereka melihatnya kalau kita masuk Islam sekarang, tapi Rasulullah Muhammad ini belum bisa menguasai Mekah, itu artinya posisinya masih belum aman, masih terancam keadaannya, dan mereka takut itu akan mereka hadapi. Ini juga bisa menjadi makna yang dikandung daripada riwayat ini. Nah, ayat ini ya, juga memberikan ibrah bahwasanya di antara misi seorang dai yang dicontohkan Rasulullah SAW itu adalah untuk mengajak orang masuk ke dalam agama Allah ini, untuk masuk Islam ini, untuk menerima Islam ini, bukan untuk kepentingan dirinya atau kelompoknya. Makanya apa? Ayat ini menjelaskan bahwasanya misi Rasulullah SAW itu ujungnya adalah setelah menyampaikan risalah dakwah, mengajak kepada tauhidullah, maka orang-orang itu banyak yang kemudian masuk Islam. Itu artinya misi beliau sudah tercapai. Nah, ini menandakan bahwasanya misi seorang nabi, misi seorang dai kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah mengajak masyarakatnya, mengajak kaumnya, mengajak orang-orang lain untuk masuk ke dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Bukan untuk mengikutinya, bukan untuk mengagungkannya, bukan untuk dirinya dan kelompoknya, tetapi untuk bisa menerima ajaran Islam yang diajarkan Allah Subhanahu wa taala. Ini ya. Jadi al-hadaf ya, tujuan daripada dakwah itu adalah agar orang bisa menerima ajaran Islam ini. Bukan untuk yang lain-lain. Dan ini pelajaran untuk para dai, pelajaran untuk orang yang berdakwah, pelajaran untuk yang orang-orang yang mengajak kebaikan, bahwasanya ajakan itu semuanya adalah untuk agar orang-orang itu, agar kaum itu, agar masyarakat itu bisa menerima ajaran-ajaran dari Allah Subhanahu wa taala ini. Nah, kemudian ayat yang ketiga, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Maka bertasbihlah engkau wahai Muhammad bihamdi rabbika, dengan memuji Rabbmu, wastaghfirhu, dan istighfarlah, innahu kana tawwaba, karena sesungguhnya Dia Allah Subhanahu wa taala adalah kana tawwaba, zat yang maha penerima taubat. Nah, ayat yang ketiga ini memerintahkan kepada Rasulullah untuk bertasbih, kemudian juga bertahmid, dan selanjutnya beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini menjadi dalil bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah mencapai kemenangan, mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala, maka pertolongan dan kemenangan itu hendaknya direspon dengan bertahmid, bertasbih, dan beristighfar. Artinya apa? Artinya juga kalau kita mendapatkan kesuksesan, kita mendapatkan kemenangan, kita mendapatkan keberuntungan, kita mendapatkan capaian yang besar, maka respon kita harusnya adalah dengan bertasbih,
bertahmid dan beristighfar. Ya. Jadi bukan dengan membusungkan dada kita, bukan dengan menyebut-nyebut kemampuan kita, bukan, tapi bertasbih, bertahmid dan beristighfar. Memperbanyak tasbih, memperbanyak tahmid dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini untuk menandakan bahwasanya semua kemenangan, capaian kesuksesan itu tidaklah lain datang dari Allah Subhanahu, kecuali datang dari Allah Subhanahu wa taala. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Ini ya, jadi semua kemenangan, kesuksesan itu harus direspon dengan tasbih, tahmid dan istighfar. Itu makna yang pertama. Yang kedua, kalau kita mengambil pendapat Ibnu Abbas tadi, bahwasanya ayat ini, surat ini menandakan datangnya ajal Rasulullah SAW dalam waktu dekat, itu artinya orang-orang yang sudah sampai pada titik usia di mana mereka menurut hitung-hitungan dan kalkulasi sudah mendekati ajal, hendaknya mereka memperbanyak tasbih, tahmid dan istighfar. Ini. Makanya ada satu riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha, annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam ba'dama nazalat alaihi hadhihi surah, setelah turunnya surat An-Nasr ini, kana qallama yarka'u aw yasjudu illa qala, beliau memperbanyak bacaan saat sujud beliau atau saat rukuk beliau dengan doa subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Subhanakallahumma, maha suci engkau ya Allah, ini bertasbih, rabbana wa bihamdika, dan segala puji bagimu ya Allah, Allahumma ighfirli, maka ampunilah aku. Jadi Rasulullah SAW memang mengajarkan dalam satu, sebagaimana diriwayatkan dalam satu riwayat ya, beliau itu mengajarkan doa dalam rukuk dan sujud itu subhana rabbiyal azim kalau kita lagi rukuk, dan subhana rabbiyal a'la ketika kita sujud. Tetapi Rasulullah SAW ketika mendekati akhir-akhir hayat beliau, saat beliau rukuk dan saat beliau sujud, beliau memperbanyak doa ini, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Makanya bacaan dalam rukuk dan bacaan dalam sujud itu kita bisa memilih dari dua bacaan ini. Boleh membaca bacaan seperti ini, atau tetap membaca subhana rabbiyal azim saat rukuk atau subhana rabbiyal a'la saat sujud ya. Kalau kita membaca doa ini mencontoh kepada bacaan yang sering Rasulullah SAW baca ketika beliau sudah mendapatkan turun surat An-Nasr ini, yang menjadi penanda telah dekatnya ajal beliau. Ini. Nah, kana qallama yarka'u aw yasjudu illa qala subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Ya ta'awwalul Qur'ana. Jadi beliau itu mentakwil Al-Qur'an itu dengan itu. Ayat yuhaqqiqu ma amarahu rabbuhu tabaraka wa ta'ala. Jadi untuk mengimplementasikan perintah Allah Subhanahu wa taala, itu beliau membaca ayat tadi. Karena apa perintahnya? Fasabbih bihamdika bihamdi rabbika wastaghfirhu. Ya. Bertasbihlah engkau dengan memuji Rabbmu, wastaghfirhu, dan beristighfarlah. Itu makna yang kedua. Jadi orang-orang yang sudah dekat usianya kepada ajal, sudah usia senja, banyak-banyaklah bertasbih, bertahmid dan istighfar. Itu juga senada dengan surat ayat di surat Al-Ahqaf itu kan, hatta idza balagha ashuddahu wa balagha arba'ina sanatan qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa a'mala shalihan tardah wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Jadi kalau seseorang sudah mencapai usia dewasa dan mencapai usia 40 tahun, satu-satunya usia yang disebutkan dalam Al-Quran adalah usia 40 tahun. Itu ada dalam surat Al-Ahqaf ya. Kalau nggak salah ayat ke-16 atau berapa ya. Itu hatta idza balagha ashuddahu wa balagha arba'ina sanah. Orang kalau sudah dewasa dan mencapai usia 40 tahun, maka hendaklah dia melakukan 5 hal. Ya.
Yang pertama adalah Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya. Memperbanyak syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kaitannya dengan tahmid, ya, memuji Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ya, yang pertama kan tadi Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya. Memperbanyak syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, bertahmid. Wa an a'mala sholihan, memperbanyak amal soleh. Wa an a'mala sholihan tarbah wa aslih li fi dzurriyyati. Yang ketiga, lebih memperhatikan anak cucu dia, memperhatikan keturunan dia. Ini tubtu ilaika, bertaubat, ini beristighfar. Ya, beristighfar. Wa inni minas sholihin, ini tubtu ilaika wa inni minal muslimin, ya, dan menjaga keislamannya. Itu dalam surat Al-Ahqaf demikian. Dan surat Al-Nasr ini juga mengindikasikan makna yang kurang lebih sama. Kalau seseorang sudah sampai pada titik di mana dia mendekati ajalnya, perbanyaklah tasbih, tahmid, dan istighfar. Mengapa tasbih, kemudian tahmid dan istighfar? Karena tasbih itu adalah isinya mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari segala kekurangan. Jadi kalau kita, ya, bertasbih, mengucapkan subhanallah, itu artinya kita mensucikan Allah dari segala bentuk kekurangan yang pernah kita bayangkan atau pernah dituduhkan oleh makhluknya. Jadi Allah itu maha suci dari segala hal yang mengurangi keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak ada kekurangan sedikit pun. Nah, kalau kita sudah meyakini Allah itu maha suci dari segala kekurangan, maka kemudian tahmid, memujinya, ya, menyampaikan pujian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pujian itu bisa berarti, jadi bedanya pujian dengan syukur, ya. Alhamdulillah dengan asyukur itu ada bedanya. Kalau asyukur, berterima kasih, itu adalah kalau kita menerima kebaikan dari seseorang, itu kita bersyukur, berterima kasih. Tetapi kalau memuji itu bisa dari dua hal. Yang pertama, kita bisa disebabkan karena orang itu telah memberikan kepada kita, atau karena orang itu punya satu sifat, punya satu kualifikasi yang memang layak mendapatkan pujian. Saya nggak kenal dengan seseorang, misalnya ada satu pemain bola misalnya, contohnya, dia mainnya bagus banget. Itu saya memuji dia karena memainnya bagus. Atau seorang pejabat yang pekerjaannya bagus, ya, dia menjalankan tugasnya dengan baik, itu saya memuji dia meskipun saya tidak mendapatkan manfaat langsung dari dia. Dia tidak memberikan apa-apa kepada saya, itu saya memuji dia. Atau juga ketika dia memberi saya sesuatu, saya juga bisa memuji dia. Jadi alhamdulillah, pujian kita kepada Allah itu lebih tinggi, lebih umum, lebih general, lebih besar sifatnya dibanding kita mensyukuri kepadanya, berterima kasih kepadanya. Nah, kesyukuran itu, pujian itu datang setelah kita mensucikannya dari segala kekurangan. Kita kalau sudah meyakini Allah bersih dari segala kekurangan, kita kemudian memujinya, ya, memberikan rasa takzim kita kepadanya. Itu tahmid, membaca alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Baru setelah itu, setelah kita memberikan hak-hak Allah, mensucikannya dan memberikan pujian kita kepadanya, baru setelah itu kita meminta hak kita, yaitu apa? Beristighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu hak kita. Ya, setelah kita menempatkan Allah dalam tempat yang tinggi, tempat yang suci, kita memujinya, baru setelah itu kita mengakui kekurangan kita, mengakui kesalahan kita, mengakui keterbatasan kita, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha suci, zat yang paling berhak untuk mendapatkan pujian. Ini, ya. Ini kalau kita ditanya mengapa datang tasbih dulu, fasabbih dulu, kemudian bihamdika dan bertahmid dan beristighfar, itu urut-urutannya tadi, ya. Karena dengan tasbih kita mensucikan Allah, dengan tahmid kita memuji Allah, kemudian baru datang, ya, istighfar, kita meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini.
Pertanyaannya, mengapa Nabi oleh Allah diperintahkan untuk istighfar? Padahal Nabi itu adalah seorang Nabi yang maksum, terjaga dari dosa. Ini para ulama berbeda pendapat, ya, pandangannya. Ada yang mengatakan maksud perintah itu adalah al-maqsudu bihada ummatuhu sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya adalah ini perintah kepada umatnya. Atau perintah kepada Rasulullah an yastaghfira li ummatihi, untuk beristighfar kepada umatnya. Ini. Namun ada juga yang berpendapat, tapi ini lemah ya, karena memang Rasulullah sendiri beristighfar. Beliau bahkan sehari semalam itu beristighfar minimal 70 kali. Dalam satu riwayat yang lain minimal 100 kali. Jadi Rasulullah, seorang nabi yang suci, yang maksum, itu beristighfarnya sehari minimal 70 kali. Lah kita yang banyak dosanya berapa kali? Ya, lupa. Mungkin nggak beristighfar kecuali habis sholat. Mungkin ya. Itu pun mungkin nggak dilakukan juga. Nah ini contoh. Makanya sebagian ulama mengatakan amarahu bil istighfari min ajli antuk min antak dia bihi ummatuhu, agar min antak dia bihi ummatuhu, agar umatnya mencontoh beliau. Lawang Nabi saja dari beristighfar bahkan sehari bisa 70 sampai 100 kali, kok kita umatnya tidak? Itu kebangetan. Ya ini. Ya, idza kana Rasul sallallahu alaihi wasallam ma'muran bil istighfari fa antum bidzalika aula. Kalau Rasulullah saja diperintah beristighfar, maka kalian umatnya lebih lagi untuk punya kewajiban beristighfar. Ini. Namun ada juga pendapat yang mengatakan bahwasanya Rasulullah itu memang diperintahkan istighfar bukan karena adanya maksiat, bukan karena beliau melakukan dosa, bukan, tetapi kadang-kadang Rasulullah SAW itu melakukan hal-hal yang bukan pilihan pertama atau bukan pilihan utama, bukan pilihan terbaik dalam beberapa hal. Nah karena itu beliau diperintahkan untuk istighfar. Di sini disebutkan lakin qad yaqa'u minhu ijtihadun ala khilafil aula fi ba'dil masail. Kadang-kadang Rasulullah itu melakukan satu hal yang bukan pilihan utama, ya, bukan yang terbaik. Masih baik tapi bukan yang terbaik. Kan ada istilah itu sayyi'atul abror, hasanatul abror sayyi'atul muqarrabin. Sesuatu yang baik bagi orang abror kadang-kadang itu adalah sayyi'atul muqarrabin. Itu dianggap sesuatu yang enggak baik bagi orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi derajatnya bertahap. Kebaikan itu bertahap derajatnya. Ini. Ya, au yaqau minhu insyighalun fi ba'dil umuri allati yakunu istighfaruhu la'iban wa munasiban wa muhabban li kamali nubuwwati. Tetapi juga kadang-kadang Rasulullah SAW tadi ya, beliau disibukkan oleh satu hal yang beristighfar itu baik bagi beliau untuk menunjukkan kesempurnaan kenabian beliau. Ya, seperti disebutkan dalam beberapa riwayat yang sah, seperti apa yang terjadi terhadap Rasulullah SAW terkait hal ini. Ini ya. Ini. Wa aula min dzalika an yuqala. Namun yang lebih utama, lebih tepat dikatakan adalah innahu la yastati'u ahadun an yasila ila adai haqqillahi alaihi hatta wala nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa menunaikan hak-hak Allah secara sempurna 100% tanpa ada kekurangan sedikit pun. Karena itulah wala nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tidak pula Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa inna kulla ma ya'maluhu kullu ahadin lillah fa huwa qasirun an ada'i haqqillah. Bahwa apa saja semua yang diperbuat oleh seseorang kepada Allah itu semuanya belum bisa menunaikan secara sempurna hak Allah itu tadi. Makanya kita diperintahkan untuk istighfar. Habis sholat kita diperintahkan untuk istighfar. Setelah sholat bukannya alhamdulillah dulu, tapi diminta untuk
Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Baru nanti setelah itu nanti ada tasbih subhanallah 33 kali, ada tahmid alhamdulillah 33 kali, ada Allahu Akbar 33 kali, ada seterusnya. Tapi yang pertama kali diperintahkan adalah untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Jangan-jangan sholat kita itu masih banyak kurangnya. Jangan-jangan kita belum sempurna dalam menunaikan perintah sholat itu. Bukan hanya sholat, ibadah yang lain juga sama. Haji misalnya, ketika Allah berfirman, "Tsumma afidu min haitsu afadha an-nasu wastaghfirullah." Dan bertolaklah kalian dari Mina, ya. Kalau orang haji kalau udah mau selesai itu, minta bertolak dari Mina tsumma afidu. Kemudian bertolaklah kalian min haitsu afadha an-nasu. Dari arah mana di mana orang-orang juga bertolak, wastaghfirullah, dan beristighfarlah kalian kepada Allah ketika menjelang kalian selesai menunaikan ibadah haji kalian. Ini sama dengan kandungan dari para surat ini. Dan Nabi Muhammad SAW ketika Allah hendak menutup usia beliau, usia risalah beliau, usia dakwah beliau, usia yang isinya hanyalah dakwah, isinya hanyalah risalah, isinya hanyalah berbuat baik, mengajak kepada kebaikan itu semua juga layak untuk diucapkan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena mungkin saja dari proses dakwah yang panjang itu, proses penunaian misi risalah yang panjang itu, ada sesuatu yang belum sempurna, ada sesuatu yang belum tercapai secara utuh 100%. Karena itulah Allah perintahkan kepada Rasulnya, kepada Nabinya untuk memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Kita pun sama, ya. Perbanyaklah istighfar setiap setelah kita beribadah, setiap setelah kita menunaikan sesuatu, termasuk pula setelah kita berhasil mendapatkan kesuksesan kita, berhasil menunaikan capaian-capaian yang kita yakini itu adalah sebuah keberhasilan dalam kehidupan kita. Barangkali ini saja. Sekiranya ada yang ingin bertanya atau menyampaikan pendapatnya sebelum kita tutup, silakan. Ada Bapak Ibu yang ingin ditanyakan atau ingin menyampaikan pendapatnya, pandangannya, barangkali membaca ayat ini kemudian mendapatkan inspirasi tertentu yang perlu kita diskusikan di sini, silakan. Karena itu tadi, ayat-ayat itu memiliki kandungan makna yang sangat luas, yang kadang-kadang satu orang dengan yang lainnya bisa berbeda-beda, ya. Cara dia mendapatkan ibrah, mendapatkan pelajaran dari satu ayat. Sebagaimana Ibnu Abbas itu bisa mendapatkan pemahaman yang berbeda dengan sahabat-sahabat yang lainnya. Ada? Baik, kalau tidak ada, kita cukupkan sekian saja. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Yang benar semua adalah berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Sementara yang salah itu adalah karena keterbatasan dan kebodohan saya sendiri. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.